Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Amar, NIM 2124 1010 3060 dari kelas Basic Data E. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 yang dimana praktikum sistem basis data implementasi desain database. Nah, kali ini kita diberi kasus peralatan atau peminjaman peralatan di lab, jadi kita disuruh membuat database tentang laboratorium. Nah, di sini ada IRD-nya di sini. Di lab itu di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 entity. Ada entity jenis barang, entity lab, entity kepala lab, entity dosen, entity aslab atau asisten lab, terus entity pengembalian, entity UKM, entity kegiatan, entity peminjaman, dan entity item peminjaman yang terakhir. Dan di sini ada contoh fiscal build-nya ya. Sesuai dengan yang tadi di atas sama. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke SKL-nya. Nah, di sini pertama-tama kita membuat database dulu. Terus kalau jika ingin membuat database ini kita tutup dulu. Kalau ingin membuat database tuh kita ke Postgre, Query Tools, nah terus di sini kalian bisa create database. Nah, sini terserah namanya, misalnya laboratorium ya. Sini nanti kalian tinggal ini sorot, terus di run, nanti otomatis di database ini ketika kita refresh itu akan muncul database sesuai dengan nama variabel, sesuai dengan nama yang kita buat di sini. Nah, kita setelah create database, misalnya udah create database laboratorium, sini kita langsung buka aja, terus nanti klik schemas, terus langsung ke tabel, klik kanan query tool. Nah, di sini karena saya sudah buat, jadi kita coba buka filenya. Nah, di sini kurang lebih codingannya. Yang pertama kan tadi sesuai dengan yang ada di modul ya. Ada entity jenis barang. Di sini ada entity jenis barang. Jadi kita kalau mau membuat tabel itu kita bisa menggunakan dengan command create table. Dan ini sebagai variabel yang mau kita kasih nama apa, kan kita membuat jenis barang, jadi kita kasih nama jenis underscore barang. Kenapa pakai underscore? Karena ini tidak bisa dispasi, jadi saya pakai underscore. Terus dalam kurung, nah kita di dalam kurung ini kita masukkan atribut-atribut yang ada di entity jenis barang. Di sini jenis underscore barang underscore ID, small serial, primary key. Nah di sini small serial itu, jadi misalnya ID-nya itu terurut dari sana gitu. Jadi kita nggak perlu masukin ID satu-satu, jadi otomatis ID-nya akan urut sesuai otomatis itu dari programnya. Nah ini primary key sebagai yang utama. Terus kita ada variabel nama jenis, variabel karakter 50 tuh bisa mainkan sebanyak 50. Terus juga ada not null. Nah not null di sini artinya di atribut ini tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Terus ada yang terakhir keterangan teks. Nah, terus insert into jenis barang. Nah, nama jenis ini itu sebagai baris yang di tabel yang paling atas. Jadi untuk mendeskripsikan nanti tabelnya ada kategori apa aja. Nah, nanti ini yang di display di atas. Nah, kemudian ada values. Nah, values ini yang akan diisikan di dalam tabel. Nanti kan nama jenis ya kuncinya, terus values-nya itu ada komputer, ada mouse, ada keyboard. Nah, nanti di tabel itu baris ke bawah, kolom ke bawah, akan muncul ini komputer, mouse, keyboard, dan juga ini keterangannya juga nanti muncul di sebelahnya. Dan coba kita run ini.
Nah, select bintang from jenis barang ini untuk memunculkan yang ada di values. Nah, itu nama jenis itu yang di atas ini, nama jenis kan. Keterangan tuh untuk yang di atas ini. Nah, jadi jenis ID barang kita nggak perlu masukin karena udah semua serial udah otomatis masuk tuh. Jadi saat ID-nya kita punya ID 1, 2, 3. Jadi otomatis terurut. Jadi nggak perlu kita masukin ID satu-satu. Nah, udah langsung otomatis ID-nya terurut. Ini juga keterangannya kan komputer desktop, alat untuk menggerakkan kursor, keterangan mouse, terus juga ada keyboard, di sini alat untuk mengetik. Nah, selanjutnya kita masuk ke entity barang. Entity barang di sini ada nomor seri dan deskripsi nomor seri sebagai primary key. Terus kita masuk ke entity barang, sama create table jenis barang. Nah, setelah kalian create table, tadi lupa saya sebutkan, setelah kalian create table, kalian bisa klik refresh di sini. Nah, otomatis tabel yang dibuat itu akan muncul di sini. Nah, create tabel barang underscore ID serial primary key sama seperti tadi. Jadi ini auto. Terus juga nomor underscore seri variabel karakter 20 not null berarti harus diisi, nggak boleh kosong. Terus juga ada ID underscore jenis underscore barang variabel karakter 20 not null, dan ini juga harus diisi. Nah, di sini ada kategori baru yaitu alter table. Nah, alter table ini buat nambahin tabel sendiri, jadi kita nggak perlu untuk kayak ngulang dari awal gitu, menghapus tabelnya terus baru kita masukin satu-satu. Nah, nggak usah. Jadi kita ada cara alter table barang add constraint nomor seri ini sebagai variabel unique, artinya nggak bisa sama. Misal kalian udah masukin ABC, nah nggak bisa nulis ABC lagi karena unique. Nomor seri ini merepresentasikan variabel nomor seri, jadi ini harus unique. Terus juga alter table barang add lab underscore ID integer not null. Ini kita membuat variabel. Juga alter table add constraint fk jenis barang foreign key lab ID reference jenis barang. Nah, jadinya foreign key lab ID ya, foreign key lab ID itu mereferensikan jenis barang atau di variabel di entity jenis barang yang tadi di atas ini. Nah, di lab ID itu referensi jenis barang, dan kita menujunya ke jenis barang underscore ID. Jadi otomatis di sini kita mempunyai foreign key atau hubungan antara lab ID dan juga jenis barang. Terus ini insert into barang, ya, seperti tadi ini untuk yang di atas ini, barang ID nomor seri ID jenis barang lab ID, values-nya ada ini kosong laser. Coba kita run ini. Nah, ini yang dimaksud lab ID. Jadi lab ID ini sama barang ID itu sama. Di barang ID. Tuh, jadi yang foreign key ini mempunyai relasi gitu. Antara lab ID dengan jenis barang kita buat relasi, karena kan di lab itu pasti ada barang-barang kan. Jadi kita harus namain ID-nya. Nggak perlu untuk masukin satu-satu, jadi kita buat relation jadi foreign key. Terus di sini yang ketiga ada entity dosen. Nah, entity dosen, create table dosen ID. Ini untuk ID dosen serial otomatis seperti tadi. NIP nomor induk pengajar, varchar 20 not null berarti harus diisi, nama dosen varchar not null harus diisi. Terus juga kita buat alter table dosen add constraint NIP unique. Nah, NIP unique kenapa? Karena kan kita harus NIP nggak boleh sama toh. Kalau NIP sama nanti otomatis muncul dua kali gitu, nggak mungkin kan kalau NIP itu sama. Jadi kita buat NIP itu sebagai variabel yang unik, jadi harus unik, nggak boleh diisinya sama. Sama seperti tadi, terus selanjutnya insert into dosen NIP ini untuk yang di atas baris tabel nama dosen. Kita masukkan values-nya di sini. Misalnya contohnya values-nya, coba kita run. Nah, sama seperti yang di values ya, dan NIP-nya sekian namanya ini.
Tuh ID-nya langsung otomatis karena kita tadi pakai serial di sini. Nah, terus kita masuk ke entity kepala lab, sama create table kepala lab untuk membuat tabel kepala lab. Ini tabel kepala lab. Terus lab ID kita buat integer, ini mereferensikan lab dosen ID. Jadi kita hubungkan lab ID ini dengan dosen ID karena kan kepala lab itu bisa jadi dosen. Bisa jadi dosen itu menjaga lab. Terus juga mereferensikan dosen primary key sebagai primary key, jadi dosen ID ini sebagai primary key. Terus kita lab ID, dosen ID. Terus kita juga buat atribut tanggal mulai, kita pakai date supaya merepresentasikan tanggal, not null itu harus diisi. Terus ada tanggal selesai, dan juga status char ini kita harus isi 1 karakter, nggak boleh lebih dari 1 karakter. Kalau varchar bisa diisi banyak karakter, kalau char itu khusus bisa diisi hanya untuk 1 karakter. Jadi misal udah masukin 1 ya 1 aja, nggak bisa lebih dari 1. Insert into kepala lab, kita masukkan ke variabel kepala lab, ke entity kepala lab, lab ID, dosen ID, tanggal mulai. Jadi yang di sini harus sesuai dengan atribut yang ini. Dan terus ini kita masukkan. Nah di sini saya buat lab ID-nya itu nggak otomatis, jadi di sini saya buat sendiri lab ID-nya. Nah nanti lab ID ini misalnya kalian mau pakai untuk relation di entity lain, nah kalian harus nulis yang sama seperti yang kalian buat di awal. Gitu. Jadi misalnya lab ID-nya kan 12, 012, 014, 013 kan. Nah kalau kalian isi selain dari ini, itu maka akan error nanti di atributnya. Terus juga kita run. Nah, ini yang tadi lab ID 12, 14, dosennya ID, tanggal mulai sekian. Tanggal ini tanggal selesai, terus juga status karakternya. Terus kita masuk ke yang kedua, entity lab. Nah, di entity lab ini atributnya ada lab ID, nama lab, dan juga deskripsi. Lab ID itu serial primary key seperti yang tadi. Nah, jadi lab ID itu yang ini ya, yang tadi saya masukin itu harus sama nanti tuh. Ininya lab ID serial primary key, terus ada nama lab variable harus diisi, nggak boleh kosong, deskripsi teks, terus insert into lab ID, nama lab, deskripsi. Nah, karena kita udah buat lab ID yang di atas tadi ini 12, 14, 13, nah kita harus masukin yang di values ini untuk merepresentasikan lab ID harus sama gitu, jadi nggak boleh beda. Nanti otomatis kalau beda akan error. Juga kita masukin lab ID ini lab, coba kita run tabelnya. Ini tabelnya, ini nama lab basis data, tempat pelaksanaan aturan basis data, jaringan komputer dan pemrograman. Nah, selanjutnya kita masuk ke entity assistant lab. Create table, membuat tabel assistant lab. Di sini assistant lab atributnya saya pakai ada aslab ID, terus juga NIM nomor induk mahasiswa, terus juga ada nama siswanya dan nomor HP dari siswa tersebut. Sini pakai varchar. Kita semua pakai not null, jadi harus diisi. Terus juga ini serial biar otomatis. Terus kita buat alter table aslab at constraint NIM mahasiswa, kita buat unique, jadi nggak bisa otomatis NIM nggak bisa sama gitu. Nggak mungkin mahasiswa punya NIM yang sama, itu nggak mungkin. Terus juga alter table aslab constraint nomor HP kita buat unique, jadi kita cukup masukkan nomor HP yang satu aja. Misalnya punya siswa ini punya lebih dari lebih dari satu nomor HP atau ada yang sama gitu. Nah, itu cukup masukin satu aja. Jadi nggak bisa sama nomor HP-nya. Terus alter table kita buat ID, kita buat variable lab ID underscore ID integer not null, alter table aslab. Nah, constraint kita buat foreign key, lab ID ini mereference kepada lab ID yang di atas ini. Nah, jadi kita buat variabel ini itu merepresentasikan lab ID. Ini maksudnya di entity lab yang kita pakai atributnya lab ID. Nah, nanti itu lab otomatis lab underscore ID itu
isinya harus sama seperti yang lab ID yang sudah kita tentukan tadi, yang 012, 013, 014. Nah, otomatis insert into, kita masukin kategori yang di tabelnya, NIM, nama siswa, nomor HP, lab ID. Nah, ketika lab ID ini, itu harus sama yang tadi, 012, 013, 014. Nah, karena kita buatnya ID-nya seperti itu kan, nggak otomatis. Kalau otomatis, sebenarnya otomatis juga sama sih, harus intinya kalau kita buat ID itu ke bawah-bawahnya ke relation selanjutnya itu harus sama semua. Kalau nggak nanti otomatis akan error. Coba kita run ya, yang aslab ini. Nah, itu tadi sama seperti tabel yang sebelumnya, 012, 13, 14, ini nomor HP siswanya, nama siswa, name-nya juga, terus juga ID lab-nya. Apa, slab ID. Untuk memudahkan. Jadi tinggal masukin ID, misal kita masukin ID 1, itu otomatis yang keluar name-nya ini, namanya ini, nomor HP-nya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke entity UKM. Kegiatan mahasiswa, create table UKM. Di sini kita ada atributnya, yaitu ID UKM, terus juga ada nama UKM. Nah, kita buat alter table UKM. Nah, UKM ini unik ya, nama UKM-nya unik. Jadi nggak boleh sama gitu nama UKM. Terus juga langsung kita insert into UKM, nama UKM keterangannya. Sini saya masukin Laos, Omacho, Walwana. Ini merupakan UKM Linux and Open Source. Omacho itu merupakan UKM olahraga e-sport, olahraga dan e-sport. Walwana itu merupakan UKM yang berhubungan dengan kegiatan alam. Select from UKM. Nah, ini tabelnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke entity kegiatan. Entity kegiatan, create table. Di sini kegiatan, atributnya ada ID kegiatan, nama kegiatan, keterangan dari kegiatan, tanggal mulai kegiatan, dan juga tanggal selesai. Ini kurang lebih sama seperti tadi ya, pakai serial, primary key-nya kita ID kegiatan, nama kegiatan varchar, keterangan teks, tanggal date, tanggal selesai date juga. Terus kita pakai alter table, kegiatan add constraint, kegiatan itu nama kegiatan kita buat unik, jadi nggak boleh sama. Terus kita buat variabel juga ID UKM, integer not null. Nah, ID UKM ini reference kepada, merujuk kepada ID underscore UKM. Jadi otomatis kita masukin, kalau kita masukin ini, otomatis hasilnya harus sama kayak ini, yang ID UKM tadi yang di atas ini, nah harus sama. Juga insert into, ini juga untuk baris yang ada di atas tabelnya, nama kegiatan, keterangan kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, masukin values-nya, isi dari tabel tersebut. Terus coba kita run programnya. Nah, ini kurang lebih kayak gini tabelnya. ID kegiatan kan. Nah, ini ID UKM yang tadi. Jadi kalau kita masukin ID yang di sini, nah, jadi merepresentasikan dimasukin ke ID underscore UKM. Oke, kita lanjut ke entity peminjaman. Create table peminjaman, atributnya ada ID peminjaman, tanggal pengajuan, kita pakai date not null juga harus diisi, tanggal persetujuan date not null, tanggal keluar barang juga date not null. Nah, alter tabel peminjaman, kita buat variabel aslab ID ini, terus juga kita buat kegiatan ID ini, kita buat variabel baru untuk buat tabel baru gitu di sebelahnya. Nah, ini isi tabelnya nanti ini. Nah, terus juga alter table kita buat foreign key-nya, foreign key aslab ini merujuk ke foreign key aslab ID. Jadi nanti isi dari aslab ID ini harus sama dengan isi dari aslab ID. Sama juga kegiatan ID underscore ID ini harus sama dengan ID underscore kegiatan. Jadi isinya harus sama. Kalau nggak mungkin, nggak bisa beda gitu. Terus juga insert into, di sini isi tabelnya, terus values itu isi dari tabel. Kita coba run tabelnya. Nah, kurang lebih kayak
seperti ini. Tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, aslab_id, get an ID. Jadi aslab ID nanti dari asisten lab ID tadi, yang entity aslab, nah itu otomatis keluar, misalnya tadi ID nomor 2, nah itu otomatis nama NIM dari mahasiswa, nama NIM, nomor HP dari mahasiswa, otomatis ke data di sini. Jadi nggak perlu masukin satu-satu, gitu, udah otomatis masuk semua gitu. Nah, lanjutnya kita ke entity pengembalian, create table pengembalian. Di pengembalian ini atributnya ada 2, yaitu ID pengembalian pakai serial juga sama, tanggal pengembalian juga pakai date. Kita buat alter tabel, nah sama tadi pakai aslab ID underscore ID. Kita pakai aslab ID ini mereferensikan ke aslab. Di tanggal pengembaliannya itu otomatis ada aslab yang ngurus, misalnya minjem sesuatu atau ya. Terus juga insert into pengembalian, di sini tanggal pengembalian, aslab ID, terus juga values isi dari tabel. Ini kita run tabelnya. Nah, ini kurang lebih. Nah, terus yang terakhir ini, entity yang terakhir itu ada yang 11 ya, ada entity item peminjaman. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, create table, item peminjaman ini nama dari entity-nya, terus kita buat dalam kurung untuk isi atribut-atributnya. Di sini atributnya ada nomor seri, variabel, ID peminjaman. Nah, ID peminjaman ini merujuk kepada peminjaman ke entity peminjaman. Nah, barang ID juga merujuk kepada entity barang. Jadi ID peminjaman, barang ID. Itu nanti otomatis sama seperti yang di atas tadi ID-nya. Kondisi barang saat keluar kita pakai teks, terus kondisi barang saat kembali kita pakai teks juga. Alter table, item peminjaman at constraint, nomor seri. Nah, nomor seri ini kita buat unik, jadi nggak mungkin nomor serinya sama gitu atau mirip persis, nggak mungkin. Jadi nggak bisa untuk nomor serinya persis, jadi kita buat unik, gitu. Harus beda. Alter tabel item peminjaman at pengembalian. Kita buat tabel baru ini, pengembalian underscore ID. Nah, pengembalian underscore ID ini kita buat foreign key, itu merujuk kepada ID pengembalian. Jadi otomatis nanti ketika kita masukin ID pengembalian underscore ID ini, otomatis yang keluar itu atribut atau value dari ID underscore pengembalian. Kita pakai insert into juga untuk memasukkan ke dalam tabel. Terus values ini isi dari tabelnya. Ini kan yang di atas itu ya. Kategorinya nomor seri, nanti ke bawah ada apa aja gitu kan. ID peminjaman juga ada berapa aja, terus barang ID ada berapa aja, pengembalian ada apa aja gitu kan. Coba kita taran sekalian. Nah, itu kan nomor seri, isinya ada Acer, mouse Razer, keyboard Razer, terus juga ID peminjamannya ada 1, 2, 3, 1, 1, 3. Nah, kondisi barang aman, bagus. Kondisi barang saat kembali, kurang lebih seperti itu. Oke, yang lab udah selesai ya. Nah, di sini tadi disuruh kita membuat 2. Jadi soal tadi implementasikan IRD laboratorium secara lengkap, tadi barusan sudah saya jelaskan nomor 1 sampai 3. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4, rental mobil yang ada di materi modul 5 DDL. Nah, sekarang kita buka. Nah, yang dimaksud dari modul 5 ini, jadi kita disuruh buat sama seperti lab tadi, suruh buat database. Kita sekarang disuruh buat database rental mobil. Nah, di sini di rental mobil itu ada 6 entity. Nah, entity pabrikan, entity tipe, entity mobil, entity sopir, entity penyewaan, dan entity peminjaman. Kurang lebih ini ya ERD-nya. Ada relation one to many, many to many. Terus kita langsung ke database-nya aja. Sama kayak tadi. Untuk membuat database-nya, kita di Postgre tadi, ini kita tutup dulu ya, biar gampang. Nah, di Postgre tadi,
query, create database, terus create rental. Ini saya sudah buat di sini, jadi kita langsung masuk aja ke database-nya, query, kita open files. Sini udah saya buat filenya. Nah, ini tabel ada 6 entity. So yang pertama ada entity pabrikan, sama seperti yang tadi. Untuk membuat tabel kita pakai command create table, kita masukkan entity, nama entity-nya ini pabrikan. Terus juga atribut di pabrikan ada ID pabrikan menggunakan serial, nama pabrikan menggunakan varchar, terus juga nggak boleh kosong. Insert into ini untuk di tabel. Nah ini values-nya. Coba kita run langsung. Kurang lebih sama sih, sama-sama yang lab tadi. Cuman ini cuman beda lokasi aja. Tadi kan lab, sekarang ini di rental mobil. Kurang lebih sama caranya sih, sama yang lab. Cuman hanya beda di entity-entity-nya aja. Tapi cara apa untuk membuat tabelnya untuk itu kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, terus yang kedua ada entity type ya. Di sini tipe dari kendaraan itu kita masukin di entity type itu. Atributnya ada ID type, nama type, keterangan. Kita masukin arthur table, kita buat tabel type underscore ID. Nah, tabel ini kita buat foreign key merepresentkan ID pabrikan. Jadi otomatis ketika kita masukkan ID ini harus sama dengan ID underscore pabrikan. Supaya jadi membuat relation gitu ya. Yang di tipe ID ini otomatis data tipe itu kan pasti didata di dalam pabrikan. Jadi yang di data ini otomatis langsung kita masukin misalnya primary, masukin ID-nya 2, otomatis data yang di dalam ID 2 tersebut auto ke display gitu. Mobilnya apa gitu kan. Nah, terus insert into sama kayak tadi untuk ngisi tabelnya, kurang lebih values-nya itu yang tabelnya yang di dalam tabel. Coba kita run. Di tabelnya nama tipe sedan, mobil off-road, monster truck, bla bla bla, integer ID-nya, tipe ID-nya. Terus masuk ke entity mobil. Nah, sini sama create table, buat tabel mobil. Ini kita di sini untuk nama tabelnya, nama entity-nya kita buat mobil, terus atributnya ada ID mobil, warna, tahun, harga sewa, big. Nah, big in itu maksudnya big integer. Jadi kita masukkan angka yang lebih lebih besar. Kalau kita cuma pakai integer, otomatis kita nggak bisa masukin angka yang digitnya besar gitu. Cuman seratusan kalau nggak salah. Kalau big integer itu bisa lebih kayak gini. Misalnya 2 juta, 4 juta, 40 juta gitu. Nah, table mobil, type, underscore ID, integer not null. Kita samain kayak tadi buat tipe ID ini. Foreign key-nya. Merepresentasikan ID tipe. Jadi otomatis nanti yang dimasukkan di sini harus sama dengan ID tipe. Terus values seperti biasa ini untuk isi dalam tabelnya. Kita run. Sorry. Ini ada error kayaknya. Sebentar. Coba kita run. Oh, ini udah bisa. Tadi nggak tahu kenapa. Error padahal udah bener ininya. Nah, tiba-tiba error. Terus yang selanjutnya, ini tabelnya yang tadi. Sama tadi ini integer, kita masukin 30 juta, 40 juta ini. Jadi bisa angkanya bisa besar. Terus kita masuk ke entity sopir. Create table, nama tabelnya sopir, terus juga atributnya ada ID sopir, nama sopir, alamat, tarif harian, dan juga nomor telepon. Nah, di sini insert itu yang buat tabel. Langsung kita run tabelnya. Nah, seperti ini.
Ini juga kita pakai integer nih. Terus juga lanjut kita ke entity penyewaan. Ini table, untuk membuat table kita namain penyewaan, terus juga atributnya ada penyewaan ID, tanggal sewa, hari sewa, tujuan. Untuk table kita buat mobil, buat ini nama tabelnya mobil underscore ID, terus kita buat juga sopir, dua-duanya integer, not null, harus diisi. Nah dari mobil ini, foreign key mobil underscore ID ini merujuk kepada di entity mobil, atribut ID mobil. Jadi otomatis yang diisi di sini harus sama dengan yang ID mobil. Begitu juga sama yang kayak sopir ID ini yang di bawah merujuk ke entity sopir. Terus yang harus kita isi ID underscore sopir harus sama supaya lebih mudah urutannya, mendatanya. Insert into untuk yang di tabel, ada hari sewa, tanggal sewa, tujuan, mobil ID, sopir ID. Ini values untuk yang diisi di dalam tabelnya. Coba kita langsung run aja tabelnya. Ini run select pakai bintang from penyewaan. Ini penyewaan ID. Nah ini mobil underscore ID. Sini sopir underscore ID. Seperti yang saya bilang, ini otomatis nanti yang di sini itu akan merepresentasikan data yang mobil. Data mobil ini ID mobil. Ini ID mobilnya kan 2, otomatis nanti yang ada di data nomor 2 di entity mobil itu otomatis ke data di sini. Sama juga yang sopir, sama seperti itu. Yang terakhir ya, kita masuk yang terakhir yaitu entity peminjaman. Nah, kita create table namanya peminjaman, atributnya ada ID peminjaman, nama peminjaman, alamat peminjaman, nomor HP peminjaman, sama seperti yang sebelumnya pakai varchar. Kalau mau langsung auto dari sana ID-nya, nggak usah perlu kita buat sendiri, itu pakai serial aja. Jadi langsung dari sananya gitu. Terus juga kita masukin insert into tabel peminjaman. Ini kita masukin nama peminjaman, alamat peminjaman, nomor HP peminjaman sesuai dengan atributnya. Terus kita masukin values isi dari tabel ini peminjaman. Terus juga kita run aja peminjaman. Nah, ya kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai tugas implementasi desain database. Tadi ada 2 database ya disuruhnya, database bengkel, database laboratorium di kampus, dan juga database rental mobil di rental mobil. Nggak di bengkel, rental mobil biasa. Kurang lebihnya itu sih dari saya. Kalau ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.